Halo guys, jumpa lagi bersama kami di channel YouTube HKBP AIDS Ministry. Saat ini kita akan membahas tentang bisakah ibu yang positif HIV melahirkan secara normal dan anaknya negatif HIV? Kamu pasti penasaran kan? Silakan ikuti video ini hingga selesai dan sebelumnya jangan lupa klik subscribe, like, share dan komen ya teman-teman. Nah, dalam bincang-bincang kita kali ini, kita bersama dengan Ibu Diakones Berlina Sibagariang sebagai Sekretaris Eksekutif HKBP AIDS Ministry. Hidup dengan HIV AIDS memang bukanlah akhir dari segalanya. Dengan kemajuan ilmu, kedokteran, dan teknologi, Oda dapat menjalani hidup layaknya orang sehat, tak terkecuali bagi perempuan atau ibu yang positif HIV. Benarkah ibu yang positif HIV bisa melahirkan dengan normal dan anaknya negatif HIV? Nah, Ibu Diakones Berlina Sibagariang, bisa dijelaskan bagaimana hal ini bisa terjadi mengingat bahwa banyak tanggapan masyarakat yang mengatakan bahwa kalau seorang ibu yang positif HIV pasti tidak bisa memiliki anak. Dan pasti anaknya juga positif HIV. Mohon dijelaskan Ibu. Ya, terima kasih buat teman-teman yang mengikuti YouTube channel ini. Terima kasih juga buat Ibu Oka yang memberikan pertanyaan yang begitu bagus. Banyak pemahaman yang simpang siur di masyarakat yang mengatakan bahwa teman-teman ataupun sahabat kita yang hidup dengan virus HIV secara khusus perempuan tidak bisa lagi melahirkan anak negatif HIV. Bahkan banyak perempuan yang menjadi takut untuk menikah dan memiliki anak. Sebenarnya informasi itu sedikit kurang benar jika dikatakan ibu yang positif HIV jika melahirkan anaknya akan positif HIV. Bagaimana caranya supaya ibu itu tidak melahirkan anak positif HIV juga, begitu ya Ibu Oka? Iya benar Bu. Ya, cara yang pertama harus ada program. Sekarang kan ada program pemerintah pencegahan dari ibu ke anak. Jadi ada beberapa hal yang harus diingat dan dilakukan supaya tidak tertular virus HIV dari ibu kepada anaknya. Harus ada perencanaan yang matang terkhusus dalam program kehamilan. Harus dipersiapkan secara matang, tentu dengan perencanaan secara medis dan psikis. Kadang ketakutan yang berlebihan membuat dia tidak mau untuk memiliki anak. Dan ketidaktahuan secara medis, ilmu pengetahuan saat ini kedokteran yang semakin maju, sehingga dia memutuskan untuk tidak punya anak, begitu kan? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, perlu perencanaan secara medis dan psikis. Seorang ibu ataupun perempuan yang memiliki virus HIV dalam tubuhnya untuk memiliki anak dengan tidak positif HIV harus memperhatikan kesehatan tubuhnya. Yang pertama, CD4-nya harus tinggi dan virus dalam tubuhnya harus 0. Jika ini sudah diperhatikan dengan baik, virusnya sudah 0 ataupun tidak terdeteksi dan juga CD4-nya tinggi, diharapkan ibu itu tidak akan menularkan kepada anaknya. Kemudian saat persalinan perlu diperhatikan jika CD4-nya masih rendah dan virusnya masih tinggi, ada baiknya menjalani operasi ataupun sesar tidak normal. Karena kan ketika proses persalinan disitulah ada resiko tinggi penularan dari ibu ke anak. Ibu Diakones Berlina Sibagariang, apakah sudah ada dampingan HKBP AIDS Ministry yang sudah melahirkan secara normal dan anaknya negatif HIV? Ya, jadi sudah beberapa ibu yang kita dampingi yang positif HIV melahirkan anak dengan normal dan anaknya negatif HIV. Tentu dengan beberapa perencanaan. Yang pertama, sebelum dia program hamil,
dia sudah harus mengkonsumsi ARP minimal 6 bulan supaya virusnya mencapai 0. Kemudian dia harus konsultasi dengan petugas kesehatan, karena walaupun virusnya 0, kita tetap menyarankan mereka memakai kondom, begitu, supaya tetap aman. Dan ketika di masa suburnya dia konsultasi dengan pihak kesehatan ataupun dokter, disitulah dia buka kondom, kemudian melakukan hubungan suami istri. Kita harapkan dia bisa hamil. Nah, setelah anaknya di dalam kandungan, dia akan tetap meminum obat ARP, jangan sampai berhenti. Jadi untuk anak yang lahir dari ibu yang positif HIV, ada baiknya diberikan propilaksis untuk pencegahan tertular kepada dia, karena kita tidak tahu kan proses persalinan atau bagaimana. Jadi anak itu diberikan propilaksis. Propilaksis itu biasanya berupa apa ya, Ibu? Propilaksis itu biasanya itu ARP juga, ARP, tetapi yang sudah diresep oleh dokter sesuai dengan berat badan bayi dan umurnya, begitu. Apakah propilaksis yang diberikan kepada bayi yang baru lahir itu dilakukan dalam waktu yang panjang kah? Atau hanya sebentar? Misalnya entah 1 minggu, 2 minggu, bagaimana Ibu? Ya, biasanya diberikan 40 hari kepada anak. Jadi dokter akan meresepnya, kemudian selama 40 hari dia akan meminum itu, dan setelah itu selesai. Baiklah Ibu Berlina Sibagariang, ada lagi hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu terkait dengan bagaimana supaya anak itu tetap negatif HIV-nya. Selain propilaksis kepada bayi, apakah ada hal lain yang dianjurkan supaya anak itu tetap negatif HIV? Yang terakhir yang bisa saya sampaikan, jika ibu itu belum CD4-nya masih rendah dan virusnya masih sangat tinggi, disarankan jangan memberikan ASI, air susu ibu diganti dengan susu formula. Tapi ketika virusnya sudah 0 dan CD4-nya sudah meningkat ataupun sudah tinggi, tidak apa-apa diberikan ASI. Gitu. Jadi memang intinya CD4-nya itu tinggi, kemudian viral load-nya itu rendah ataupun jumlah virusnya itu 0. Jadi sebenarnya tidak ada ketakutan lagi kepada ibu untuk memberikan ASI dan melahirkan secara normal. Berarti tidak ada masalah gitu ya, Bu? Tidak ada masalah. Berarti tidak ada lagi yang perlu ditakutkan oleh ibu-ibu yang positif HIV saat mereka memang sudah benar-benar merencanakan untuk hamil dan ingin memiliki anak, gitu ya Bu ya? Tidak perlu lagi dicemaskan karena sudah ada program tadi pencegahan dari ibu ke anak dan ada proses-proses supaya dia memiliki anak negatif dan tidak menularkan. Tapi untuk ibu yang belum 0 virusnya dan CD4-nya masih rendah, biasanya ini ibu-ibu yang baru ditemukan di saat kehamilan, jangan dulu memberikan ASI kepada bayinya, karena kan seperti yang kita ketahui ada 4 penularan virus HIV. Yang pertama dari cairan darah, cairan sperma, cairan vagina, dan air susu ibu. Jadi kalau memang virusnya belum 0 ataupun masih bisa dideteksi dan CD4-nya masih rendah, disarankan jangan dulu memberikan air susu ibu kepada bayi. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Diakones Berlina Sibagariang yang sudah menjelaskan topik ini dengan sangat menarik. Nah, untuk semua teman-teman atau ibu yang positif HIV dimanapun Anda berada, jangan takut untuk program kehamilan dan juga jangan takut untuk program memiliki anak. Dan untuk semua teman-teman yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang HIV dan AIDS, bisa langsung datang mengunjungi kami di kantor HKBP AIDS Ministry di Jalan Gereja nomor 17 Balige, Kabupaten Toba. Atau bisa kunjungi laman Facebook kami, Instagram kami, dan juga YouTube kami di HKBP AIDS Ministry. Dan bisa juga langsung kunjungi website kami di www.hkbpaidsministry.org. Terima kasih, see you again.